Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan ya guys. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Energi spiritual yang aku tebar di dalam setiap readingan aku, insyaallah jadi nyata 90% ya. Aku mau ucapin buat klien aku yang ada di Sumatera Utara, Mr. CK, insyaallah ya. Ini udah energinya sudah mulai terasa dan juga sudah dibuktikan juga ya beberapa kejadian-kejadian ya. Dan ternyata ceritanya juga sebelum aku bertanya, aku sudah baca kamu. Sebelum aku tanya ternyata wow, subhanallah ya, 90% persis banget yang kamu ceritakan ya. Padahal aku belum nanya ya. Alhamdulillah, insya Allah berkah dan usaha kamu juga lancar, punya cabang yang banyak, aku doakan ya. Dan untuk klien aku yang ada di Bogor juga, aku mau ngucapin bela sungkawa karena banjir yang kena di Bogor ya, hampir 3 atau 4 meter ya. Insya Allah yang korban-korban banjir diganti rezekinya yang berlimpah hingga miliaran ya, dan bisa kebeli rumah baru atau rumahnya direnovasi, ditinggiin lagi, dan bisa kebeli barang yang sudah ke bawah hanyut air ya. Nggak apa-apa, ikhlasin aja. Dan kita sambil musabah diri, istighfar ya. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya maskulin. The Lovers, Eight of Pentacles. Dia lagi pelajari tentang Twin Flames juga ya. Ada mempelajari tentang koneksi Twin Flames sekarang. Six of Swords. Ada keinginan untuk perbaiki koneksi Twin Flames-nya sama kamu. Ada keinginan. Dan aku ngerasa ya, di sini maskulin masih menghindari ya untuk komunikasi. Keinginan untuk kembali sama Twin Flames-nya sebenarnya sudah ada, tapi dia juga mempelajari nih koneksi ini ya, koneksi TF-nya Twin Flames, karena dia merasa ya didorong untuk mempelajari. Dia merasa dipaksa harus mempelajari pada akhirnya nanti ya, mau tidak mau gitu. Dan dia akan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa sih hidup gue begini, kok bisa sih dia persis dari yang kita lihat, misalnya ya ada VT apa gitu ya di TikTok atau YouTube gitu ya. Seven of Swords. Ten of Wands. The Hangman. Maskulin, kalau kamu yakin jalani, kalau nggak yakin jangan. Ujungnya kamu akan terperangkap dalam manipulasi dan topengmu sendiri ya. Dan itu tidak akan ada perubahan, malah itu membuat kamu tertekan, terbebani ya, dengan kebohongan yang kamu
pangku yang kamu bawa ya dari kebenaran, dan ini membuat kamu ya malah jauh dari kebahagiaan ya, karena kamu memanipulasi perasaan, memanipulasi koneksi ini. Kamu sebenarnya ada satu keyakinan gitu loh ya, hubungan kamu dengan feminim itu bukan hanya hubungan badan ataupun biasa saja gitu loh, tapi ada hubungan spiritual tuh ya. The High Priestess, the Hermit, Three of Wands, the King of Cups tuh. Kamu akan kecewa ya maskulin dengan pernikahan ataupun pembelajaran dibangkitkannya awakening spiritual, yaitu kamu harus banyak belajar menerima kekecewaan. Dan kamu juga di sini harus ya belajar menyimpan perasaan kamu terhadap seseorang ya, terutama yang long distance. Kamu memantau seseorang ini secara spiritual ataupun secara akun palsu ya di sini. Ada keinginan kamu ya memperbaiki diri kamu secara spiritual ada, tapi kamu juga di sini ada keinginan dengan orang ketiganya ya. Ya karena ini ketarik dengan adanya ilmu spiritual dari orang ketiga ya, yaitu dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna. Tapi kamu masih memendam perasaan tentang hubungan kamu dengan twin flames kamu ya, jadi kamunya mencari pelarian dengan orang ketiga ini, keseret kena ilmu hitam ataupun cerita-cerita bohong ya, untuk bisa menjauhkan kamu dari union. The Lovers, Eight of Pentacles, Six of Swords, Seven of Wands, Seven of Swords, Ten of Wands, and the Hangman. Aku ngerasanya memang maskulin tuh terperangkap dalam tekanan bebannya dia sendiri yang dia bawa, yaitu permainannya, cara dia menghindari komunikasi dengan seseorang, sehingga ini membuat dia tertekan sendiri, dan pelariannya adalah orang ketiga ya. Dan ini membuat kamu merasa ya stuck dalam tekanan terus ya maskulin. Dan kamu akan dihujani dengan manipulasi bertubi-tubi ya, kalau kamu lari dari komitmennya kamu untuk memperbaiki koneksi twin flames secara spiritual. The Death. Gambar yang hampir sama tapi berbeda makna. Gambarnya sama, dua sejoli tapi berbeda makna. King of Cups. Kamu bisa berdealing dengan Scorpio, water sign, Gemini, earth sign, the Knight of Pentacles. Ace of Swords, the Judgment. Eight of Swords. Away.
Ini apa sih artinya ya? Energinya. Okay. Seven of Cups. The High Priestess. Eight of Cups. Maskulin. Padahal kamu kehidupannya dengan orang baru ini hancur lebur loh. Karena ada perselingkuhan kembali. Dan kamu merasa kecewa ya dengan orang ketigamu. Karena kamu bukan dijadikan target satu-satunya. Beberapa. Dan kamu pun kena ilmu hitam lagi, pelet. Kamu harus banyak belajar tentang pengkhianatan ya. Dari perselingkuhan. The Death, King of Cups, the Knight of Pentacles, the Ace of Swords, and the Judgment, Eight of Swords, the World, maskulin. Kamu akan dibangkitkan tentang kehampaan ya, dibangkitkan tentang kejelasan dalam perekonomian kamu ya. Karir kamu ini akan bermasalah terus ya, banyak hujatan, banyak serangan juga secara gaib juga, dan itu membuat kamu tertekan, merasa terperangkap dalam beban, dan duniamu menjadi menggantung kesuksesannya, tidak ada kejelasan. Percintaanmu dengan twin flames kamu ini ya akan diberikan fase ending sementara ya, ataupun fase kehampaan. Satu-satunya jalan adalah kamu harus komitmen dalam memperbaiki pola pikir kamu dan spiritualnya kamu. Perbaiki pula perjalanan kehidupannya kamu dengan tindakan, bukan hanya dengan ucapan. Perlahan tapi pasti. Dan kamu harus jelas dengan tujuan hidupmu, dan kamu juga harus memberikan penjelasan kepada siapapun yang komunikasi sama kamu, walaupun terkadang ya kamu dijadikan korban ya. Dan kamu juga harus pikirkan tujuan hidupmu, berkompetisinya itu untuk apa. Di sini aku ngerasa kamu akan diberikan suatu kebangkitan spiritual, adanya manipulasi yang terjadi yang pernah kamu lakukan untuk pasanganmu atau orang-orang lain dengan tujuan hidupmu sendiri, ini akan dibangkitkan kembali, dan ini membuat kamu merasa tersiksa ya, secara mental dan fisik, dan juga logika kamu kayak nggak bermain secara optimal. Dan dunia kesuksesanmu juga akan menggantung ya, tidak ada kejelasan tujuan hidupmu. Keinginan untuk union, untuk komunikasi dengan feminim itu ada, tapi kamu masih terperangkap dengan sifat licikmu, sifat kebohonganmu. Kamu masih terperangkap akan hal itu, dan itu membuat kamu tersiksa sendiri. Dan
kejujuran kamu juga belum 100% ya ke feminim, belum 100%. Dan kamu harus benar-benar komitmen dalam perbaikan spiritualnya kamu. Itu adanya perubahan hidup, pola pikir kamu yang berbeda, dan kamu harus mengendingkan yang namanya sifat jadi korban. Ya, jadi jangan apa-apa, oh iya, kok gue sih yang dikorbanin, jangan. Ya, jangan play victim terus menerus. Itu saran aku. Ya. Dan kalau kamu terus melakukan itu, menjadi play victim, ya otomatis kamu akan tersiksa dengan tujuan hidupmu dari logikamu sendiri. Oke, kita lihat. Dan ini akan mudahnya energi negatif masuk ke dalam pikirannya kamu. Kita lihat Seven of Wands-nya. Maskulin, ada keluarga yang tidak menyukai feminim ya. Dari keluarga kamu ini masalah keuangan juga sih, dan ini membuat kamu merasa, atau juga dari keluarga feminim tidak suka kamu ada masalah keuangan dan warisan, dan ini membuat kamu merasa terpojokkan. Makanya sifat licik kamu ini belum dihentikan, belum diendingkan. Ya, belum bisa diendingkan ya, karena kamu masih terperangkap dalam tekanan. Ditambah lagi, kamu sudah tahu feminim ragu menerima dirimu kembali. Dan kamu juga ngerasa feminim sudah ada seseorang yang menyukai feminim. Nah, ini membuat kamu tertekan ya maskulin. Membuat kamu tersiksa sendiri. Karena ya ujung-ujungnya dalam sebuah komitmen itu memang butuh materi. Ya. Dan kamu terperangkap dalam logikamu sendiri, controllingnya kamu sendiri. Akhirnya sia-sia ya yang kamu genggam, yang kamu raih. Aku bilang juga apa? Akhirnya sia-sia. Kamu sakit sendiri, terluka sendiri, karena kamu juga hadirkan dan menerima tawaran orang ketiga, salah satunya tentang materi, dan itu membuat kamu tertekan juga, dan berujung sakit hati, luka batin. Kita lihat the Death. Perang batin ya, perang ilmu spiritual yang ditanam masing-masing ya, bisa dari kamu maskulin, feminim ataupun karmik. Ini lagi berperang. Ilmu spiritual yang ditanam ini bisa sampai 7 turunan ya, karena positif dan negatif bentrok. Ini membuat hubungan twin flame juga menjadi ending dulu. Tapi kamu ada keinginan memang untuk kembali karena kamu merasa kecewa.
ya, dan kangen, rindu dengan kenangan lama. Kita lihat adjustmentnya. The Lovers. Tuh, kamu merasa koneksinya tuh sangat kuat ya. Kamu merasakan hal itu, koneksinya. Dan ini membuat kamu tersiksa sendiri ya, maskulin. Pada akhirnya kamu ketakutan sendiri dalam hidupmu. Dengan orang baru pun kamu merasa was-was, gak nyaman. Ya karena kamunya tidak sungguh-sungguh mempelajari koneksi twin flames dan memperbaiki spiritualmu. Dan setiap kamu bermasalah, kamu selalu mencari pelampiasan orang ketiga. Pada akhirnya Tuhan membalikkan semua, dan pada saatnya ya kamu merasakan apa yang dirasakan feminin itu sangat lebih sakit dan bahkan bisa berkali-kali lipat kamu rasakan, entah itu kebaikan ataupun keburukan yang kamu berikan gitu ya. Ketika feminimnya sibuk bahkan focusing to self love dan memperbaiki benar-benar tentang spiritualnya ya, dan memberikan energi baru ya, karena feminimnya menggali, membersihkan wadahnya, dikeruklah ibaratnya gitu ya, agar diisikan lagi energi bagus gitu dari Allah ya, dari Tuhan yang lebih bersih, lebih baik, bahkan berlimpah gitu. Dan disitulah prosesingnya feminin, belajar ikhlas, belajar kuat, belajar sabar. Dan kamu baru merasakan hal yang pahit, yang sakit feminin merasakan di masa lalu, kamu rasakan. Dan ini semua tergantung kamunya bisa nggak memperbaiki spiritualnya kamu dan mempelajari tentang koneksi twin flames-nya itu untuk self love juga. Kayak si feminim ini, kamu kuat nggak? Jawabannya kan 80% enggak. Kalau tanpa feminim, kamu merasa ada yang kurang energi kamu, merasa ada yang kurang kekuatannya kamu, makanya kamu stres mikirin duniawimu sendiri ya, terutama kamu mengejar duniamu untuk kesenangan di dunia, dan ini membuat kamu tersiksa sendiri. Terus stres memikirkan hawa nafsumu sendiri, petualanganmu pribadi. Kamu punya rezeki juga buat senang-senang, happy, healingnya udahlah ke luar negeri aja, bla 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 bla. Tapi kamu tidak mendekati secara lahirianya, roh kamunya. Pada akhirnya kamu terperangkap dalam tekanan hidup kamu sendiri, gaya hidupmu sendiri. Astagfirullahaladzim, aku baru ngomong tadi ya, kamu stres dengan gaya hidupmu sendiri, ini dikasih. Astagfirullahaladzim, kamu tersiksa jadinya ya, karir kamu juga terancam karena kamu kalau ada sebuah masalah pelampiasannya orang ketiga, dan kamu dihantui rasa ketakutan, kebingungan dengan journey hidup kamu. Dengan orang baru juga kamu merasa nggak nyaman, nggak pasti ya. Kita lihat dengan oracle-nya ya.
Oracle. Oke. Keys on a ring, cassette. Seductions, maskulin. Kamu merasa lagi banyak pilihan, ya. Kamu coba untuk memilih satu persatu dengan ya cinta satu malam, ketemu seseorang dengan cara ngopi ataupun ke mall ataupun clubbing, whatever lah gitu ya. Ya untuk melihat seberapa besar mereka puji kamu ataupun senang sama kamu. Dan kamu memang ketergantungan dengan hawa seksual, ya, keintiman. Tuh. Kamu ketergantungan dengan kesenangan duniawi. Jadi kamu mencari pasangan tuh bisa melalui media sosial. Target-targetnya kamu atau the meeting di cafe shop atau di mall atau di klub bisa. Dan kamu juga keblok dengan circle yang sama, yaitu tentang kenikmatan dunia. Ini yang harus dibuang, ya, yang harus diperbaiki. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, maskulin. Tetap semangat dan fokus perbaiki diri kamu. Oke, bye bye.